menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah makan semua? Sudah Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya ya ibu-ibu. Perkenalkan, saya mahasiswa Stikes Bakti Jaya Padang. Di sini saya Yuliana sebagai moderator pada penilaian kali ini yang berjudul lipoma dan dengan cara pengobatannya. Yang dimana anggota kami yang pertama Coach Yadi Putri sebagai fasilitator, selanjutnya Festival sebagai fasilitator, ada Anissa sebagai fasilitator dan Monica Stefanisa sebagai penyaji. Baiklah, dan tanpa memperpanjang waktu ya ibu-ibu, langsung saja kepada Monica sebagai penyaji menampilkan materinya selama 15 menit. Kepada Monica dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Stefanisa. Saya sebagai penyaji dalam penyuluhan ini yang berjudul limfoma dan cara pengobatannya. Nah, sebelumnya, apakah ibu tahu limfoma itu apa? Tidak Bu. Nah, limfoma adalah penyakit keganasan primer dari jaringan limfoid yang bersifat padat atau solid, meskipun kadang-kadang dapat menyebar secara sistemik. Secara garis besar, limfoma maligna dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma Hodgkin adalah neoplasma dengan karakteristik klinis, histologis, dan epidemiologis yang heterogen. Keganasan ini dianggap sebagai keganasan yang paling umum pada usia dewasa muda. Limfoma Hodgkin merupakan penyakit keganasan yang mengenai sel B limfosit dan khas ditandai oleh adanya sel Reed-Steinberg dengan latar belakang sel radang pleomorf. Nah, kita masuk pada klasifikasi limfoma. Apakah ibu-ibu tahu klasifikasi limfoma itu? Yang pertama adalah limfoma Hodgkin tipe nodular sclerosing adalah tipe LH yang paling sering dijumpai baik pada penderita pria ataupun wanita, terutama pada para remaja dan dewasa muda. Lanjut. Yang kedua adalah LH tipe mixed cellularity adalah tipe LH yang paling sering terjadi pada anak-anak dan penderita yang berusia lebih dari atau sama dengan 50 tahun secara mencakup 25% dari keseluruhan kasus LH yang dilaporkan. Lanjut. 3. LH tipe limfosit depleted merupakan tipe LH yang paling jarang dijumpai dan hanya mencakup kurang dari 1% dari keseluruhan kasus LH, namun merupakan tipe LH yang paling agresif dibandingkan dengan tipe LH lainnya. Lanjut. Yang keempat adalah LH tipe limfosit rich, mencakup kurang dari 5% dari keseluruhan kasus LH. Yang kelima adalah LH tipe nodular limfosit predominan, mencakup sekitar 5% dari keseluruhan kasus LH. Yang selanjutnya adalah tanda dan gejala limfoma. Apakah ibu tahu tanda dan gejala limfoma itu? Nah, tanda-tandanya adalah seperti demam, gatal-gatal, cepat lelah, batuk, berkeringat pada malam hari, dan berat badan turun drastis dan sesak napas. Nah, kita masuk ke penyebab limfoma. Nah, penyebabnya bisa berusia 60 tahun ke atas yang lebih berisiko terkena limfoma non-Hodgkin. Yang kedua adalah berusia antara 15 sampai 40 tahun atau lebih dari 55 tahun yang lebih berisiko terkena limfoma Hodgkin. Yang ketiga adalah berjenis kelamin pria. Yang keempat adalah memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV atau AIDS, atau mengonsumsi obat imunosupresan untuk jangka panjang. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah cara pengobatan limfoma. Apakah ibu tahu caranya? Oke, saya akan kasih tahu. Kita bisa melakukan kemoterapi. Yang kedua adalah terapi radiasi. Yang ketiga adalah
terapi biologis, dan yang keempat adalah pencakokan sel punca. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Monik telah menyampaikan materi kunjungan pada kali ini. Kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baiklah, silakan kepada ibu. Perkenalkan namanya ibu. Baik, terima kasih kesempatannya pada moderator. Saya Ibu Ciwi ingin bertanya, yaitu apakah itu komplikasi dari penyakit limfoma? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikan hapus kepada ibu Ciwi terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya ibu. Baiklah, kepada Monik, apakah bisa menjawabnya secara langsung? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ciwi tadi. Komplikasi limfoma itu, limfoma dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung atau penyakit paru-paru, Ibu. Baik Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Monik atas jawabannya. Kepada ibu Ciwi, apakah ibu mengerti ibu? Sudah, Ibu, terima kasih. Baiklah ibu, selanjutnya ibu, silakan ibu, perkenalkan namanya ya ibu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Nurul. Berapa lama penderita limfoma dapat bertahan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada ibu Nurul. Kita berikan waktu dulu kepada ibu Nurul. Selanjutnya kepada Monik, apakah bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul. Tingkat kelangsungan hidup selama 5 tahun orang yang mengidap penyakit limfoma Hodgkin adalah 87%. Tingkat kelangsungan hidup selama 5 tahun untuk tahap 1 adalah 92%. Selain itu, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk pengidap limfoma Hodgkin tahap 2 adalah 93%. Sekian jawaban saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Monik. Kepada ibu Nurul, apakah ibu Nurul mengerti jawabannya? Baiklah, terima kasih atas kunjungan kali ini. Saya moderator undur diri dan kepada fasilitator dipersilakan untuk membagikan pamfletnya. Dan kepada ibu-ibu, harap dibacakan pamfletnya di rumah ya ibu. Baiklah, sekian terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video penyuluhan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.